Baik, saya di sini akan mereview film The Ron Clark Story. Yaitu The Ron Clark Story adalah film yang mengisahkan perjalanan inspiratif seorang guru bernama Ron Clark. Awalnya, Mr. Clark mengajar di Snowden Elementary School di Aurora, North California selama 4 tahun. Dan ia berhasil meningkatkan nilai kelulusan siswa-siswanya di sekolah tersebut. Setelah itu, ia memutuskan untuk pindah ke New York. Di New York, Mr. Clark mencari sekolah umum yang mau menerimanya mengajar. Setelah mendapatkan beberapa penolakan, ia akhirnya diterima di Inner Harlem Elementary School, menggantikan seorang guru yang baru saja keluar. Selanjutnya, ia diajak Mr. Turner, kepala sekolah Inner Harlem Elementary School, untuk berkeliling sekolah dan ditunjukkan kelas yang akan Mr. Clark ajar. Sebelum ia mengajar kelasnya, terlebih dahulu Mr. Clark mengunjungi rumah dan orang tua masing-masing siswanya. Saat mengunjungi siswanya, ia menemukan berbagai kondisi dan latar belakang yang sangat berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Saat pertama kali masuk kelas, Mr. Clark mendapati kondisi kelas yang sangat heterogen, yang mana siswa-siswanya tidak menghargai Mr. Clark sebagai gurunya. Akhirnya dia menerapkan beberapa aturan dalam kelasnya, dan peraturan yang pertama kali dibuat oleh Mr. Clark adalah menjadikan kelas tersebut sebagai keluarga. Mr. Clark sangat menekankan keberadaan mereka sebagai sebuah keluarga yang harus saling membantu, menghargai, dan saling menyayangi. Namun, Mr. Clark menghadapi berbagai kendala dari siswanya yang berperilaku nakal dan tidak menghargai guru. Meskipun Mr. Clark pernah berputus asa, namun berkat dukungan dari teman perempuannya yaitu Maurice, membuatnya mampu bertahan di sekolah tersebut dan mengajar siswa-siswa di kelas yang heterogen tersebut. Mr. Clark juga menghadapi tekanan dari kepala sekolah yaitu Mr. Turner yang tidak setuju dengan metode pembelajarannya, dan mana Mr. Turner hanya berorientasi pada nilai dan kelulusan siswanya. Namun, Mr. Clark tidak memperdulikan itu dan tetap menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, seperti menggunakan redo tape, berjalan-jalan, dan bersikap santai dengan duduk di atas meja. Dia mengorbankan banyak waktu dan tenaganya untuk membantu siswa-siswanya belajar. Mr. Clark adalah seorang guru yang dapat melihat potensi-potensi kecerdasan dan bakat yang dimiliki oleh para siswanya. Dan dia sangat baik sekali dalam mengamati hal tersebut. Bahkan kini ia dapat membuat siswa-siswanya mulai untuk mencintainya. Dia bekerja keras untuk membuat para siswanya dapat belajar dengan baik. Dia meluangkan waktunya untuk memberikan pelajaran tambahan bagi para siswanya secara private. Bahkan sampai-sampai dia tidak menghiraukan kondisi kesehatannya. Ketika waktu tinggal beberapa pekan sebelum ujian nasional dilakukan, berbagai macam usaha dan kerja keras telah dilakukan oleh Mr. Clark. Pikirannya semakin mendapatkan tekanan, hebat dan tenaganya terforsir sangat banyak, hingga membuat badannya dalam kondisi yang tidak baik. Ketika ia harusnya dirawat, beristirahat di rumah sakit, namun dia masih saja nekat untuk mengajar, yang mana hingga akhirnya ia jatuh pingsan ketika mengajar di depan kelas. Namun, di kondisi kesehatan yang kurang baik, Mr. Clark mengajar siswanya dengan menggunakan rekaman videonya dari rumah sakit. Dibantu oleh temannya Maurice, Mr. Clark membuat video pembelajaran guna diberikan pada siswanya di kelas. Kemudian seminggu sebelum ujian, Mr. Clark kembali ke kelas untuk mengulang materi dan memberikan penguatan kepada siswa-siswanya. Dan rasa kekeluargaan di kelas tersebut semakin erat. Ketika hari ujian tiba, Mr. Clark merasa cemas. Setelah ujian, ia mengajak seluruh siswa menonton The Phantom of the Opera sebagai hadiah untuk mereka. Namun ada satu siswanya yang tidak hadir, yaitu Tisha, karena dianiaya oleh orang tuanya. Mr. Clark menjemputnya dan membawanya tinggal sementara di rumah Mr. Turner sebagai kepala sekolahnya. Ketika hasil telah diperoleh, pada hari itu Mr. Clark mengundang orang tua siswa guna menyaksikan pengumuman nilai dari putra-putrinya. Di tengah-tengah acara itu, Mr. Turner tiba-tiba masuk dan memberikan pengumuman.
Isi dari surat tersebut adalah memberitahukan bahwa nilai dari salah satu siswanya merupakan nilai tertinggi dalam ujian nasional. Bahkan nilai rata-rata kelas yang diajar Mr. Clark itu yang terbaik dan mengalahkan nilai rata-rata kelas unggulan. Kelas pun sontak menjadi riuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Ungkapan rasa puas dan bahagia nampak begitu terlihat pada wajah Mr. Clark. Atas semua hal yang didapat oleh para siswa tersebut, mereka memberikan penghargaan pada Mr. Clark sebagai guru terbaik. Dalam film The Ron Clark Story, Mr. Clark menggunakan teori pembelajaran yang berfokus pada pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Teori ini termasuk dalam pendekatan konstruktivisme dan humanistik dalam pendidikan. Adapun teori konstruktivisme, yaitu Mr. Clark menerapkan teori ini dengan memberikan siswanya kebebasan untuk belajar melalui pengalaman mereka sendiri. Misalnya, ia menggunakan radio tape, berjalan-jalan, dan bahkan duduk di atas meja untuk membuat siswanya lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian teori humanistik. Mr. Clark percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi dan bakat yang unik yang harus dan perlu untuk dikembangkan. Oleh karena itu, ia berusaha untuk memahami setiap siswa secara individu dan membantu mereka untuk mencapai potensi mereka. Dan juga dia menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan siswanya dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan positif. Selain teori konstruktivisme dan humanistik tadi, ia juga menerapkan prinsip-prinsip dari teori belajar sosial, di mana ia menunjukkan kepada siswa bagaimana berperilaku dan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang positif dan menghargai. Dia juga menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif untuk membuat siswanya lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Mungkin itu review film dari The Ron Clark Story dan teori pembelajaran yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.